Izin memperkenalkan diri, nama saya Sudirman Sitepu, Unit Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan. Pengalaman saya dalam bekerja telah banyak melakukan penanggulangan kebakaran, antara lain penanggulangan kebakaran jatuhnya pesawat Mandala Airlines September 2005, dan juga ikut melakukan penanggulangan kebakaran kawasan padat penduduk di Belawan 1 Mei tahun 2006. Dan saya juga ikut terlibat di dalam penanggulangan kebakaran pesawat Hercules Juni 2015. Dan juga saya ikut melaksanakan penanggulangan kebakaran kapal tanker yang sedang bersandar di Pelabuhan Belawan di tahun 2020. Demikian pengenalan diri dan pengalaman kerja saya. Salam sehat, salam damkar. Halo, selamat sore dengan Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran Kota Medan. Ada yang bisa dibantu? Oh iya Bu, ada kebakaran. Di mana Bu alamannya Bu? Jalan Tangguh Sentosa 17, Blok 4, Komplek Gria Martubung. Kelurahan apa itu Bu? Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Ya Bu, jadi kita mau cek kembali. Ini Ibu pelapor sebagai tetangga atau orang yang kebetulan lewat. Oh, Ibu sebagai tetangganya. Jadi kita mau cek kembali nanti nomor Ibu yang bisa kita hubungi kembali. Berapa nomor telepon Ibu? Ya, 0821 6533 2453. Oke Bu. Jadi yang terbakar apa nih Bu? Yang terbakar rumah. Jadi gini Bu, kita minta tolong kepada ibunya, kalau ibu pengguna Android, jadi agar ibu kirimkan foto kebakarannya sama share lokasinya Bu, agar nanti gini kita tahu sebesar apa apinya dan titiknya, nanti kita bisa langsung tuju ke TKP-nya Bu. Nah, jadi gini aja, biar lebih apanya, kita minta nomor telepon ibu ini WA kan, jadi supaya nanti kita kirimkan kita ping ibu langsung kirimkan foto atau video kejadian kebakarannya ya Bu, sama Sherlocknya Bu, jadi supaya kita bisa langsung Sherlock ke supir kita agar langsung ke TKP Bu. Oke Bu. Halo, selamat sore. Ini betul dengan Ibu Ana yang tadi menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran, bahwasanya terjadi kebakaran di Blok 4 Jalan Tangguh Sentosa 17. Oh iya, oke, siap Bu, akan kita luncurkan Bu. Jadi seiring ini nanti Bu, Ibu langsung kirimkan aja fotonya Ibu ya. Oke Bu. Untuk jajaran Genari, agar 8183 di pos masing-masing, berhubung telah dapat kita informasi dari masyarakat telah terjadi 65 di Jalan Tangguh Sentosa 17 Blok 4, Komplek Gria Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Jadi untuk UPT yang sementara yang turun ke TKP, UPT 30 dan UPT 40, berhubung WMK tersebut WMK dari 30 dan WMK 40. Jadi untuk sementara kirimkan satu unit, untuk selanjutnya akan diterunakan kembali. Jadi manakala telah sampai di TKP, agar langsung segera mengirimkan informasi yang akurat melalui jalur samping. Demikian 8183. Medan, Kenari 00. Selamat sore Pak. Jadi kita minta kepada Bapaknya, kita dapat informasi dari masyarakat telah terjadi kebakaran di Jalan Tangguh Sentosa 17 Blok 4 Komplek Gria Martubung, yang terbakar rumah Pak. Jadi mohon agar dicek melalui lumba-lumba kecil tentang kebenaran kebakarannya Pak. Jadi kita tunggu Pak secepatnya. Terima kasih Pak. 8183, selamat sore. Masuk Pak Medan, masuk. Kenari 00, terima. Selamat sore. 51 Pak, 51. Jadi terima kasih promosinya. Jadi kita akan luncurkan armada kita, bantuan dari
50 dan 60 berhubung dari TKP dari Rumah Lumba Kecil melaporkan bahwasanya kebakaran sudah sangat cukup besar. Demikian Pak 8183, selamat sore kembali. Untuk jajaran Kenari, informasi dari masyarakat telah kita dapatkan Sherlocknya agar kepada para driver mengikuti panduan daripada Google Sherlock yang telah kita kirimkan agar nantinya sampai di TKP dengan cepat. Demikian agar dilaksanakan. 8183, selamat sore. Izin penguji, saya petugas pencegah pemadaman kebakaran dan penyelamatan Kota Medan akan melakukan cara mengevakuasi atau memindahkan korban dari tempat yang berbahaya ke tempat yang lebih aman, baik itu di dalam keadaan tempat kejadian bencana ataupun di pinggir jalan kecelakaan lalu lintas. Dari di sini nanti saya akan melakukan beberapa cara untuk yang namanya pemindahan korban. Yang pertama nanti saya akan melakukan cara pemindahan bagaimana kalau kita sendiri, dan kedua kalau kita berdua, dan ketiga nanti kalau 3 orang, dan bagaimana kalau 4 orang. Nanti di sini akan disimulasikan bagaimana cara pemindahannya dan bagaimana cara pemindahan itu sendiri. Jadi langsung aja untuk mempersingkat waktu akan saya praktekkan bagaimana cara memindahkan apabila kita 1 orang ada korban, bagaimana caranya. Jadi silakan. Jadi kalau kita menemukan korban di TKP atau di mana saja ada korban yang perlu kita pindahkan, apabila kita sendiri maka ada teknik dan metode yang harus kita lakukan. Salah satunya seperti ini. Ini apabila kita yakini si korban ini memang tidak terjadi cedera leher, tidak terjadi cedera leher, ini bisa kita lakukan. Tapi apabila ada cedera leher, ini tidak bisa dipraktekkan. Jadi pertama-tama ambil posisi seperti ini, kita angkat si korban, angkat dari belakang, pegang tulang lehernya, sorong ke depan, sorong ke depan. Setelah kita sorong ke depan, tangannya kita lipat seperti ini. Setelah kita lipat, kedua tangan kita masuk dari bawah ketiak seperti ini. Setelah kita merasa kuat memegang kedua tangan korban, maka bisa kita tarik ke atas. 1, 2, 3. Ini apabila korban ini mau kita pindahkan dalam jarak yang jauh, maka cara yang kita lakukan harus dengan mengangkat seperti ini. Kita angkat, taruh di pundak kita, lalu kita angkat seperti ini. Ini adalah cara metode yang pertama apabila kita hanya 1 orang. Silakan yang kedua. Untuk cara yang kedua, bila mana kita menemukan korban, kita ada 2 orang, jumlah 2 orang, maka yang harus kita lakukan tidak jauh berbeda dengan cara yang pertama, tapi dia harus menggunakan 2 orang. Silakan Pak. Jadi untuk penolong yang kedua itu berada di posisi di kaki, di tengah-tengah di dengkul. Jadi akan saya coba dulu. Pertama angkat dulu, setelah diangkat kembali seperti yang pertama. Coba angkat di kakinya. Maka pegang ujung kapan, tangan tadi di sini. Nah, gitu dia. Nah, maka kita sama-sama berdiri, angkat berdiri. 1, 2, 3. Nah, maka si korban ini sudah bisa kita pindahkan ke mana saja, tempat yang lebih aman. Ini untuk cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga, di sini nanti akan dilakukan oleh 3 orang. Nah, 3 orang untuk memindahkan korban. Silakan. Ye. 3 orang. Hah? 3. Jadi ini pun demikian juga apabila memang kita yakini si korban ini tidak terjadi pada tulang leher. Apabila terjadi pada tulang leher, maka cara seperti ini tidak bisa dilakukan.
dia harus kepalanya itu harus dilindungi dulu, harus dikasih pelindung dulu. Tapi kalau kita yakin memang tidak ada cedera leher, maka bisa kita pindahkan. Caranya seperti ini. Kita berdiri di samping korban, jadi posisi kaki kita sejajar. Kalau kanan semua, kalau kiri semua. Nah, nanti kita angkat korban ke paha kita. Setelah kita angkat, balikkan ke arah kita, baru kita berdiri. Coba kita praktekkan. Pertama, masukkan tangan kita dari bawah, tapi melindungi kepala. Kepala dilindungi, tidak boleh dibiarkan kepala ini pasti. Maka, coba 1, 2, 3. Setelah kita angkat seperti ini, maka si korban kita balikkan kepada kita dulu, menghadap ke posisi kita. Oke. Nah, hitungan ketiga, kita berdiri sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Ini sudah bisa kita pindahkan ke tempat yang lebih aman. Coba kita cari. Nah, demikian. Untuk menurunkannya, setelah kita sampai di tempat yang aman, maka kita turunkan dengan dengkul juga harus sama sebelah kanan semua. 1, 2, 3. Maka ini posisikan lagi seperti semula. Perlahan-lahan kita turunkan. 1, 2, 3. Oke. Inilah pemindahan korban apabila tim evakuasinya 3 orang. Dan bagaimana kalau kita 4 orang? Kalau 4 orang, maka nanti yang satu memegang kepala dan nanti untuk diangkat menggunakan tandu. Oke. Tandu kepala dulu. Kok di sini aja. Biar. Gitu kan? Jadi kalau 4 orang dia, kita walaupun tidak ada cedera leher, kita tetap usahakan lindungi lehernya. Maka yang 3 orang mengangkat, yang orang keempat nanti itu memegang kepalanya. Jadi kita pindahkan dulu tandunya. Ini soal tandu. Maka caranya sama dengan cara yang 3 tadi. Cuman ini orang keempat itu memegang kepala dan diletakkan di atas tandu. Jadi pertama, yang memegang kendali, dia itu mengamankan di leher, di kepala. Nah, orang kedua dan ketiga memasukkan tangan dari bawah. Ya, pelan-pelan. Ya. Ini diangkat dulu ke paha. 1, 2, 3. Oke. Setelah di paha, untuk mengangkat ke atas, posisikan korban dulu menghadap ke kita dulu. Putar. 1, 2, 3. Oke. Hitungan ketiga, si korban ini sama-sama kita angkat ke atas. 1, 2, 3. Oke. Nah, setelah seperti ini, karena ada tandu, maka kita letakkan ke atas tandu perlahan-lahan. Letakkan, turunkan. Oke. Nah, maka yang di depan posisi sebelah kanan tadi, seragi mari. Oke, seperti ini. Tentunya, tepat ini. Nah, maka inilah yang kita lakukan. Kita angkat si korban ini ke tempat yang aman, ke rumah sakit atau ke tempat yang bisa mendapatkan pertolongan selanjutnya. Jadi demikianlah cara bagaimana kita kalau menghadapi ada korban yang kita temukan di jalan, dan korban kecelakaan, korban gempa bumi atau korban kebakaran. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kiranya mendapat perhatian. Demikian. Salam sehat, salam Damkar. Damkar Jaya. Salam Damkar. Izin penguji, di sini saya akan membuat beberapa simpul, yaitu simpul gelung 1, gelung 2, dan gelung 3. Di mana nanti dalam pembuatan itu akan saya tunjukkan bagaimana cara pembuatannya dan fungsinya untuk apa. Langsung saja saya buat simpul gelung 1. Simpul gelung 1, seutas tali kita buat dulu loop. Tali yang pendek sebelah kanan kita masukkan dari bawah. Setelah kita masukkan dari bawah,
Ini tali yang pendek tadi turunkan dari bawah, dan dia dinaikkan kembali ke lubang yang seperti ini, dimasukkan kemari, baru kita tarik. Lihat ya, jadilah dia simpul gelung satu. Jadi simpul gelung satu ini fungsinya bisa digunakan untuk ditambatkan ke angkor. Nah, contohnya seperti ini. Jadi menggunakan karabiner, kita buka karabinernya, kita masukkan, kita kunci. Inilah dia penggunaan simpul gelung satu. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat simpul gelung dua. Pembuatan simpul gelung dua, dia tidak jauh beda dengan simpul gelung satu. Yang tadinya tali satu, ini kita lipat menjadi dua. Kita lipat menjadi dua. Setelah kita lipat menjadi dua, kembali lagi kita bentuk lock di tengah. Kita bentuk lock di tengah. Kita masukkan dari bawah. Tali yang sebelah kanan yang pendek kita masukkan dari bawah. Tapi waktu kita memasukkannya, ini jangan sampai habis, separuh saja. Setelah kita masukkan separuh, ini kita tarik ke atas, masukkan ke atas. Setelah kita masukkan ke atas, yang bawah tadi tarik. Nah, itu sudah sangat cukup kuat. Ini dia simpul gelung dua. Simpul gelung dua ini fungsinya juga sama seperti simpul gelung satu, yaitu untuk ditambatkan ke angkor. Tadi simpul gelung satu hanya menggunakan satu, ini menggunakan double. Jadi kekuatannya akan lebih aman bila kita menggunakan simpul gelung dua. Contohnya seperti ini. Bila kita ingin gunakan di satu angkor saja pun boleh. Kita masukkan dua-dua ke dalam angkor karabiner, maka ini akan lebih aman apabila kita menggunakan simpul gelung dua. Dan bisa juga kita buat ditambatkan untuk dua tiang angkor. Saya contohnya seperti ini, kita tambahkan di sini satu, kita kunci, dan kita tambahkan ke tiang angkor satu lagi. Maka ini akan lebih aman, ini juga akan lebih aman. Inilah fungsi daripada simpul gelung dua. Selanjutnya saya akan membuat simpul gelung 3, cara pembuatan simpul gelung 3 dan fungsinya untuk apa. Untuk pembuatan simpul gelung 3 ini sama seperti bagaimana kita membuat simpul di awal simpul gelung satu. Cuman ini kita double menjadi dua. Setelah kita buat seperti ini, maka kita bentuk kembali lock di tengah. Kita bentuk lock di tengah. Kita masukkan dari bawah. Kita masukkan dari bawah. Kita tahan. Tali yang pendek sebelah kanan kita turunkan. Kita turunkan. Baru masukkan dari bawah ke atas. Maka jadilah simpul gelung 3. Tinggal kita rapikan saja. Jadi simpul gelung 3 ini juga mempunyai beberapa fungsi. Salah satu fungsinya sama seperti gelung 1, gelung 2, dan gelung 3. Ini bisa juga digunakan untuk diikatkan tambahkan ke tiang angkor, dan bisa juga kita gunakan dalam keadaan tertentu, emergensi, kekurangan bahan, bisa kita gunakan ini untuk penyelamatan, untuk digunakan kepada korban, diikatkan kepada korban. Namun untuk angkor kita lihatkan seperti ini. Kita tambahkan ke tiang angkor pertama, angkuran kedua, dan angkuran ketiga. Inilah dia, bisa kita gunakan. Inilah fungsi daripada simpul gelung 3. Jadi demikianlah cara pembuatan simpul gelung 1, gelung 2, gelung 3 beserta fungsinya.
Jadi demikian aja penguji, lebih dan kurang mohon dimaklumi. Salam sehat, salam damkar.